Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 31 Januari 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha kuasa, maha besar, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kami, maka hidup kami penuh sukacita dan damai sejahtera. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Patricia Pangaila. Kepada Ibu Patris, kami persilahkan. Terima kasih. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini, Jumat tanggal 31 Januari 2025 dengan judul Kepahitan berujung pada ketidaksetiaan. Ayat inti diambil dari Kejadian 4 ayat 5 yang berbunyi, "Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram." Saya mohon kepada semua orang yang terlibat dalam pekerjaan menggerutu dan mengasihani diri sendiri karena sesuatu telah dikatakan atau dilakukan yang tidak sesuai dengan mereka dan yang seperti yang mereka kira tidak memberi mereka pertimbangan yang semestinya untuk mengingat bahwa mereka sedang melaksanakan pekerjaan yang dimulai oleh setan di surga. Mereka mengikuti jejaknya, menabur ketidakpercayaan, perselisihan, dan ketidaksetiaan, karena tidak seorang pun dapat menyimpan perasaan tidak puas dan merahasiakannya. Mereka harus memberitahu orang lain bahwa mereka tidak diperlakukan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, orang lain dituntun untuk menggerutu dan mengeluh. Inilah akar dari kepahitan yang muncul, yang dengannya banyak orang menjadi najis. Demikianlah setan bekerja dewasa ini melalui malaikat-malaikat jahatnya. Ia bersekutu dengan orang-orang yang mengaku beriman, dan mereka yang berusaha meneruskan pekerjaan Allah dengan kesetiaan akan menghadapi ujian yang sama beratnya seperti yang dapat setan perbuat melalui mereka yang mengaku mengetahui kebenaran. Keberhasilan setan sebanding dengan terang dan pengetahuan yang dimiliki para penentang ini. Akar kepahitan menusuk dalam-dalam dan dikomunikasikan kepada orang lain. Demikianlah banyak orang menjadi najis. Setan harus menipu untuk menyesatkan. Pekerjaan yang curang harus dilakukan. Pengaruh yang menipu harus diberikan. Kepura-puraan yang salah harus dinyatakan sebagai kebenaran. Kecurigaan harus dibuai hingga tertidur. Setan akan membungkus godaan dan dosa dengan jubah kebenaran. Dan melalui penipuan ini, ia akan memenangkan banyak orang ke pihaknya. Kristus menyatakan setan sebagai pendusta dan pembunuh. Oh, semoga jiwa-jiwa yang tidak waspada akan belajar hikmat dari Allah. Ujian dan cobaan akan datang kepada setiap jiwa yang mengasihi Allah. Tuhan tidak melakukan mujizat untuk mencegah cobaan berat ini, untuk melindungi umatnya dari godaan setan. Jika mereka digoda dengan keras, itu karena keadaan telah dibentuk sedemikian rupa oleh kemurtatan setan
sehingga godaan diizinkan agar karakter dapat dikembangkan yang akan menentukan kelayakan keluarga manusia untuk rumah di surga. Karakter yang akan bertahan melalui semua tekanan keadaan yang tidak menguntungkan dalam kehidupan pribadi dan publik. Dikutip dari buku manuskrip 57 tahun 1896. Demikianlah bacaan renungan pagi kita. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Petris. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan pagi hari ini dikutip dari manuskrip 57 tahun 1896 yang Nyonya White beri judul The Great Controversy atau pertentangan besar yang sebagian kita sudah bahas dalam renungan pagi tanggal 8 Januari 2025 yang lalu. Berikut asal-muasal kepahitan yang berakibat ketidaksetiaan yang dijelaskan dalam manuskrip 57 tersebut. Dalam paragraf 2 dikatakan, ia mengeluhkan tentang cacat yang diduga ada dalam pengelolaan hal-hal sorgawi dan berusaha memenuhi pikiran para malaikat yang tidak berdosa dengan ketidakpuasannya. Karena ia bukan penguasa tertinggi, ia menabur benih keraguan dan ketidakpercayaan kepada Kristus. Ia di sini adalah Lucifer. Kepahitan itu bermula dari Lucifer, dan mereka yang merasakan kepahitan tidak bisa diam. Mereka harus beritahu orang akan kepahitannya. Inilah yang renungan hari ini nyatakan dalam Christ Triumphant, halaman 37 paragraf 2. Mereka mengikuti jejaknya, menabur ketidakpercayaan, perselisihan, dan ketidaksetiaan. Karena tidak seorang pun dapat menyimpan perasaan tidak puas dan merahasiakannya. Mereka harus memberitahu orang lain bahwa mereka tidak diperlakukan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, orang lain dituntun untuk menggerutu dan mengeluh. Inilah akar dari kepahitan yang muncul, yang dengannya banyak orang menjadi najis. Ini teguran keras bagi kita semua. Mereka yang tidak puas akan sesuatu biasanya akan mempengaruhi orang lain agar sama-sama merasa tidak puas, sehingga mereka sama-sama menggerutu dan mengeluh. Bisa terjadi dalam kelompok, bisa terjadi dalam jemaat, dan terlebih sering terjadi dalam organisasi gereja. Itu sebabnya muncul politik dalam gereja. Ini semua berasal dari Lucifer. Setan menebarkan kepahitannya kepada para malaikat agar sama-sama membenci Yesus. Demikian juga sering terjadi dalam kelompok, atau dalam jemaat, atau dalam organisasi gereja. Ada yang tidak puas dan menebarkan kepahitan kepada sesama umat atau anggota agar tidak menyukai seseorang. Ini semua berasal dari Lucifer. Yang bahayanya, perilaku ini membuat banyak orang jadi najis. Dan terlebih, masih dalam manuskrip yang sama dikatakan dalam paragraf 5. Transaksi seperti itu sedang terjadi saat ini. Banyak orang menaruh kepercayaan diri pada ide-ide mereka sendiri, sehingga mereka menyampaikan teori-teori mereka seolah-olah mereka tidak mungkin melakukan kesalahan. Begitu kata-kata mereka terucap, mereka tidak pernah menarik kembali kata-kata mereka, tidak pernah bertobat, tidak pernah merasa bahwa mereka membutuhkan pengampunan. Mereka merasa bahwa mereka tidak pernah salah. Demikianlah yang telah terjadi dalam sejarah masa lalu. Demikian pula yang akan terjadi lagi. Saudaraku dalam Tuhan, perhatikan dalam pengalaman masing-masing. Mereka yang menebar kepahitan kepada banyak orang umumnya percaya akan pemikirannya sendiri dan merasa tidak bersalah. Mereka merasa tidak perlu bertobat, namun orang lain yang harus bertobat. Apalagi jika banyak orang yang mendukung kepahitannya, maka semakin dia merasa benar dan kuat. Demikianlah Lucifer di sorga.
Demikianlah pula para pengikutnya di dunia ini sekarang. Bahkan Roh Nubuat berkata tentang mereka masih dalam paragraf 5. Anda tidak dapat meyakinkan mereka, karena mereka berkata, Allah telah menuntun saya. Mereka tidak akan mengakui bahwa mereka telah bertindak berdasarkan prinsip yang salah. Mereka tetap berpendapat bahwa mereka telah bertindak dengan benar. Satu-satunya jalan yang dapat ditempuh adalah membiarkan mereka mengembangkan prinsip mereka. Mereka mungkin tidak akan pernah lihat kesalahan mereka, tetapi orang lain mungkin dapat diyakinkan dan diselamatkan. Mencoba membuka kedok mereka sama saja dengan mengundang simpati ke pihak mereka. Inilah yang terjadi di kelompok, di jemaat, di organisasi gereja. Kesalahan diri tidak dilihat karena merasa dipimpin oleh Allah, dan orang lainlah yang harus berubah. Dan jika kesalahan mereka diungkapkan, akan menjadi dasar bagi mereka untuk mendapatkan simpati, sebab mereka berhasil tebarkan kepahitan kepada sesama. Dan inilah yang terjadi pada Kain. Kepahitan yang dia rasakan, dia coba tanamkan kepada adiknya, tetapi Habel tidak mau ikut murtad seperti Kain. Habel menurut sepenuhnya kepada perintah Allah. Karenanya penting sekali kita pahami pengalaman Kain dan Habel, agar kita memilih yang benar. Manuskrip 57 melanjutkan dalam paragraf 15. Pria dan wanita datang ke tempat di mana jalan bercabang. Apakah jalan benar atau salah? Ribuan orang mengenakan apa yang mereka anggap sebagai penyamaran yang tidak dapat diketahui dan memilih yang salah. Membuat jalan mereka diketahui oleh orang lain dengan pengungkapan yang tiba-tiba hanya akan menyebabkan lebih banyak orang memilih jalan yang salah. Dengan demikian, para pelaku kesalahan akan bertahan dan banyak jiwa akan hancur. Banyak yang memilih jalan yang salah dan ditutupi dengan penyamarannya masing-masing. Namun, saat kedok kesalahan mereka dibuka, apalagi dengan cara yang tiba-tiba, maka hal itu akan terkesan mencari-cari kesalahan, dan akhirnya makin banyak yang bersimpati kepada orang yang bersalah tersebut. Inilah akibat dari kepahitan yang ditebarkan, yang berujung kehancuran, sebab banyak yang terpengaruh dan menjadi najis. Inilah yang terjadi kepada Kain. Karena Habel tahu kesalahan Kain dan menasehati Kain, maka Kain menjadi marah. Dia bertahan dalam kesalahannya dan membunuh adiknya. Kepahitan Kain menghasilkan kehancuran. Karenanya, Nyonya White berkata dalam Christ Triumphant halaman 37 paragraf 2, "Saya mohon kepada semua orang yang terlibat dalam pekerjaan menggerutu dan mengasihani diri sendiri karena sesuatu telah dikatakan atau dilakukan yang tidak sesuai dengan mereka dan yang seperti yang mereka kira, tidak memberi mereka pertimbangan yang semestinya untuk mengingat bahwa mereka sedang melaksanakan pekerjaan yang dimulai oleh setan di sorga. Kepahitan bermula dari Lucifer dan berujung ketidaksetiaan, bahkan kehancuran. Dan mereka yang merasakan kepahitan biasanya cari teman dan dukungan banyak orang, dan tidak sedikit yang ikut, padahal itu membuat mereka najis. Karenanya entah di kelompok, entah di jemaat, dan bahkan dalam organisasi gereja, janganlah umat-umat Allah terjerumus dalam pekerjaan setan tersebut. Itu sebabnya perhatikan dalam paragraf 24 dari manuskrip 57. Semua orang yang mengasihi Allah dan setia kepada pemerintahannya akan digoda untuk mengganti pemimpin. Namun, Allah telah berfirman, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Keluaran 20 ayat 3. Apa artinya? Artinya, pilihan ada dua. Mau menurut kepada Allah atau melawan Allah. Mau Allah sebagai pemimpin atau mau ganti pemimpin. Dan mereka yang mau ganti pemimpin sebenarnya menyembah Allah lain. Sebab roh untuk ganti pemimpin itu adalah roh Lucifer, roh yang mau setara dengan Allah.
ini banyak di zaman sekarang ini. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, waspada. Biarlah kita belajar hikmat dari Allah oleh menerima hikmat Allah, yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dalam hati kita. Kita tinggal dalam Yesus, dan Yesus tinggal dalam kita. Maka sukacita dan damai sejahtera akan menjadi bagian kita, kepahitan dihalaukan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting sekali bagi kami, agar tidak jatuh ke dalam kepahitan Lucifer dan kepahitan Kain. Dan ampuni kami ya Tuhan, bila mana kepahitan demi kepahitan yang kami rasakan, kami tebarkan kepada banyak orang dan membuat orang najis. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, dan biarlah kami tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kami, maka sukacita dan damai sejahtera menjadi bagian hati kami, kepahitan dihalaukan, dan hidup kami menjadi terang dan garam bagi sesama. Dan banyak jiwa-jiwa lain yang boleh datang kepadamu, menyerahkan kepahitan mereka kepadamu, dan kehidupan mereka diubahkan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.